Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas langit ketujuh Linux versi Pro yang dirilis bulan September 2021 kemarin. Kenapa saya mereview langit ketujuh Linux OS lagi? Karena kali ini saya tidak sekedar mereview, tapi per 1 November 2021 ini saya mencoba untuk memutuskan berpisah alias say goodbye dengan Dipin yang sudah menemani perjalanan saya dalam bekerja dan menjadi konten kreator selama 1 tahun terakhir, dan akan mencoba untuk bermigrasi sepenuhnya single boot dengan menggunakan langit ketujuh OS versi Pro ini. Nah, mari kita review terlebih dahulu perubahan seperti apa yang ada di langit ketujuh OS versi Pro. Yang pertama, untuk Anda yang mungkin baru pertama kali mengenal langit ketujuh OS, Anda bisa mengunjungi website resminya di langitketujuh.id. Di sini websitenya dalam mode dark, tergantung Anda menggunakan mode light atau dark. Di sini karena theme-nya mode dark, maka tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalnya mode light, ya backgroundnya jadi putih. Kenapa langit ketujuh OS ini menarik? Karena menggunakan basis Void Linux, bukan basis Debian atau yang lain. Ya, saya selama ini menggunakan basis Debian, sudah sangat mudah, tapi tentu saja terkadang hidup itu butuh tantangan lebih agar mendapatkan pengalaman yang lebih lagi. Di sini Void Linux cukup asing untuk saya, dan saya tertarik untuk mencoba mendapatkan pengalaman lebih menggunakan Void Linux dan menggunakan Runit, bukan sistem D yang katanya lebih cepat. Kemudian KDE-nya, desktop environment-nya menggunakan KDE yang tentu saja sangat customizable. Secara tampilan seperti ini, ya sudah pernah saya bahas mendalam di review saya sebelumnya tentang langit ketujuh OS versi Pro maupun yang versi Lite. Di sini ada beberapa hal yang menarik. Tentu saja package manajemennya bukan apt tapi menggunakan XPPS, ya seperti itulah. Kemudian secara paket software, untuk yang versi Pro, jika Anda berminat untuk menggunakan yang versi Pro seperti yang saya gunakan ini, Anda akan mendapatkan paket software untuk multimedia, desain grafis, kemudian video editing, bahkan hingga game engine yang sangat lengkap, termasuk ya audio video non-linear editing seperti ini. CAD dan gambar mekanik juga ada, selain tentu saja aplikasi perkantoran sudah tersedia sangat lengkap. Itu untuk Anda yang berminat untuk mendownloadnya bisa ke halaman unduh saja. Di sini ada versi Lite yang menggunakan Muscle maupun Glibc. Ya, saran saya ya pilih yang di tengah saja. Kemudian untuk Anda yang tertarik dengan menggunakan versi Pro karena akan mendapatkan dukungan instalasi, kemudian driver non free maupun perangkat lunak yang lebih lengkap, Anda bisa melakukan opsi beli dan unduh. Dan di sini model beli dan unduhnya tentu saja bukan seperti beli kemudian ditinggal begitu saja, karena di sini kalau Anda melakukan pembelian langit ketujuh OS ini, intinya adalah Anda mendukung pengembangan Linux yang diproduksi oleh putra bangsa, ya seperti itulah. Anda bisa membelinya dengan harga 57.000 tanpa dukungan instalasi maksudnya, atau 107.000 yang mana jika Anda mendapatkan kesulitan saat instalasi, Anda bisa mendapatkan kontak dari tim supportnya langit ketujuh OS. Ya tinggal Anda pilih saja, termasuk Anda pilih yang Glibc atau yang lainnya, termasuk kartu grafisnya. Oke, Anda bisa melakukan pembayaran seperti itu. Jadi intinya lebih ke arah dukungan, baik dukungan untuk instalasi maupun Anda mensupport pengembangan Linux ini secara keseluruhan agar tetap bisa eksis. Oke. Kemudian apa bedanya langit ketujuh OS versi Pro yang ini dengan versi Pro yang sudah saya review sebelumnya? Nah, di sini rilis yang kita bahas adalah rilis yang muncul di 21 September 2021, sedangkan yang sebelumnya di bulan Juni. Beberapa perubahan yang cukup signifikan di sini, misalnya Linux-nya menggunakan kernel 5.13, KDE Plasma-nya 5.22, kemudian dibandingkan dengan sebelumnya di sini wallpaper, global theme, SDDM, lock screen, animasi splashboot sudah ditambahkan. Lalu ada juga yang dihilangkan. Di sini untuk tema mode terang, mode light-nya dihapus, kemudian tinggal tersisa satu mode saja, yaitu mode langit ketujuh dark. Kemudian yang cukup kelihatan secara teknologi tentunya di sini ada penambahan pipe wire menggantikan pulse audio untuk Anda yang berkecimpung di bidang audio.
ya mungkin bisa merasakan perubahannya. Tapi kalau saya sejujurnya tidak terlalu memahami soal audio, jadi biasa saja. Lalu ada Kamoso, kemudian ada TTF Open Sans, ya cukup banyak penambahan yang ada di sini, tapi bukan suatu aplikasi yang ya kelihatan bisa langsung digunakan. Ya seperti itu saja. Kemudian kalau Anda mendownload yang versi Pro yang rilis September ini, ukuran file ISO-nya ini lumayan besar ya, 4,7 GB, karena mode kompresinya kabarnya diganti menjadi yang lebih efisien sehingga startupnya lebih besar nih. Ini untuk kompresi ini dalam FS menjadi gzip, sebelumnya XZ. Gzip membuat ukuran ISO lebih besar tapi lebih aman dan cepat untuk dekompresi. Ya seperti itulah, tentu tim sana lebih paham dan saya fokusnya lebih ke arah penggunaan saja. Oke, ini secara roadmapnya ya, silakan Anda coba saja sendiri untuk Langit ke-7 OS versi Pro, atau kalau belum yakin ya versi Lite-nya dulu, tentu dengan software yang lebih sedikit. Dari sisi memori tentu saja tanpa menjalankan aplikasi apapun, di sini saya pakai top saja. Ya meskipun di sini terbacanya 860, itu kan posisi saya menjalankan aplikasi Focus Screen yang saya tambahkan sebelumnya. Saat tidak menjalankan aplikasi apapun hanya sekitar 500-an sampai 600-an MB layaknya KDE biasa. Tapi ada satu hal yang paling terasa di sini, ketika saya coba di laptop saya dengan posisi sudah terinstall. Di sini kipas terasa hening sekali, nyaris tidak terdengar, beda dengan di pen yang sudah saya gunakan selama ini. Kemudian secara panas juga bisa dikatakan tidak terasa, bahkan ketika sudah nyala seharian. Oke, di sini kemudian untuk kernelnya tadi sudah kita lihat 5.13 tentu saja, dan desktop environment Anda bisa menjumpainya seperti ini. Ini adalah tipikal KDE, tentu dengan sedikit permakan brand khas Langit ke-7 OS. Baik, kita coba review dari sisi aplikasi secara sekilas saja, karena fokus di sini adalah lebih ke saya mencoba menceritakan kenapa saya beralih dari Deepin menuju ke Langit ke-7 OS. Yang pertama tentu saja dari sisi aplikasi, kenapa saya mencoba yang versi Pro, karena saya termasuk ya orang yang tidak mau ribet dalam melakukan setup aplikasi. Saya tidak terlalu suka menghabiskan banyak waktu untuk setup sistem yang minimalis tapi akhirnya menjadi membesar karena hobi tiap hari beda-beda, kadang pengen coding apa, kadang pengen coding apa, seperti itu. Nah di sini secara default aplikasi yang dibawa oleh Langit ke-7 sudah sangat lengkap. 3D Load Maker, Ardour Arc, Audacity, tools wajib saya Audacity. Kemudian manakala butuh 3D modeling, Blender sudah ada, Conversing sudah ada, DisplayCal, Dolphin untuk file manager tentu saja sudah, Firefox by default, tapi kita bisa menambahkan Google Chrome dengan sangat mudah tentu, FreeCAD, GIMP sudah ada, Godot. Nah ini untuk Godot kita bisa melakukan pengembangan game dengan sangat mudah, meskipun kita bisa menambahkan Godot ini secara terpisah, tapi di sini sudah ada by default, tentu bisa langsung ya membuat game tanpa harus repot-repot menginstalnya. Lalu yang paling kelihatan ada Inkscape, kemudian ada CAD, Kamoso, KT, KDN Live, kemudian Krita, ini aplikasi-aplikasi grafis yang mayor tentu saja. Selain FreeCAD juga ada LibreCAD dan tentu saja LibreOffice yang sudah versi 7.1 kalau tidak salah, jadi sudah baru. OBS Studio standar wajib untuk screencasting maupun rekaman, ya standar wajib meskipun saya belum mengeksplor lebih jauh untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian OpenTone sudah ada, Qt, Raw Therapy, Screen Key, Screen Capture Key, Scribus untuk page layout, membuat halaman, Simple Screen Recorder sudah ada. Ini nanti saya perlu mengeksplor lebih lanjut karena masih terbiasa dengan Focus Screen. Cinefix Studio, ada 2D Vector Animation Studio, dan masih banyak lagi termasuk VLC yang sudah menjadi standar. Oke, itu secara singkat aplikasi bawaannya seperti itu. Selain font yang sudah dibawa, ini yang jumlahnya sangat banyak, 200 font lebih yang dibawa by default di versi yang Pro ini, sehingga ketika Anda menggunakan Langit ke-7 OS versi Pro ini, kemudian Anda melakukan desain
tulisan misalnya dengan Inkscape maupun font yang standar diganti menjadi font yang lain, Anda sudah tinggal memilih saja tanpa harus repot-repot menginstalnya lagi. Nah, di sini LibreOffice versi 7.1. Ya, misalnya di sini untuk melihat seberapa banyak fontnya, ya sudah ada banyak sekali. Dan memang secara default belum ada Microsoft Font yang ada di sini, tapi oleh developernya kita sudah mendapatkan panduan. Kita bisa menambahkan menambahkan font Microsoft Font dengan sangat mudah. Oke, ini masih seperti review video saya sebelumnya. Nah, di sini di bagian menu langit ketujuh ada guidebook, dokumentasi di mana kita bisa menambahkan aplikasi, kemudian mendapat informasi lebih intinya tentang langit ketujuh OS, termasuk di perintah dasar VPSM ini kita bisa menambahkan VPSM, tapi di sini sudah ada by default VPSM, tinggal pasang saja, tinggal config, di mana proses confignya ya seperti proses kalau kita menginstal aplikasi dengan Arch, ada proses building semacam itu. Tapi begitu config-nya sudah selesai, perintah ini tinggal diketik saja sudah selesai, kita bisa menambahkan aplikasi baru dengan perintah dasar VPSM. Nah, ini sudah saya coba di setup langit ketujuh saya sebelumnya, jadi sudah saya tes. Untuk Microsoft Font ini sudah saya uji coba install, berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Kemudian untuk Google Chrome ini juga sama. Google Chrome terbaru bisa kita dapatkan dengan mudah, dan karena menggunakan ya ini setup laptop saya SSD, tapi ketika menggunakan Deepin, Google Chrome tidak secepat ketika saya menginstal atau menjalankan Google Chrome di langit ketujuh OS. Jadi memang terasa di Void Linux yang menjadi basisnya ini, Google Chrome pun terasa lebih cepat responnya. Google Chrome MS-Orphan di saya tidak ada masalah, tapi sayangnya WPS Office di laptop yang saya punya begitu diinstal sangat oke, tidak ada masalah, font nyaman, tapi responnya ini agak mengecewakan sih. Tapi tentu ini bukan salah langit ketujuh OS-nya, karena selama ini pun saya menggunakan WPS Office bukan yang terbaru, tapi yang rilis beberapa versi sebelumnya karena terasa lebih ringan saja. Nah, sementara di percobaan saya menginstal WPS Office dengan VPSM ini, saya mendapatkan WPS Office terbaru dan sangat slow. Jadi ya sementara saya harus membiasakan diri tanpa WPS Office dan menggunakan LibreOffice. Oke, seharusnya tidak ada masalah. Dan dengan selain VPSM, kita juga bisa menambahkan aplikasi tentunya dengan menggunakan perintah sudo xpps, tapi oleh tim langit ketujuh sudah dibungkus dengan perintah get. Jadi kalau kita mengetikkan get di sini sudah akan langsung berubah menjadi sudo xpps install. Tinggal nama aplikasinya apa, misalnya NeoFetch. Ya, prosesnya sangat cepat. Di sini 85 KB selesai, clear, NeoFetch, ya sudah ada seperti ini. Oke, HP Notebook 30 menit, XPPS Query 1369, seperti ini informasi dasarnya. Kemudian dari sisi customisasi yang perlu saya sampaikan juga karena ada perubahan yang ada di sini. Wallpaper kali ini hanya ada satu, ini hanya mode dark saja. Termasuk dari sisi global theme juga, karena di roadmapnya tadi juga disampaikan mode lightnya dihapus, jadi tinggal mode dark dan namanya pun hanya satu, langit ketujuh. Oke, untuk Anda yang memang bekerja dengan mode dark, tentu ini sudah jadi opsi wajib default standar, nah seperti itu. Tapi kadang saya membutuhkan mode light karena ya suasananya pengen yang lebih light saja, jadi ya agak sedikit disayangkan untuk saya pribadi. Kemudian secara wallpaper saya berharapnya ada wallpaper lain, tentu desainer wallpaper dari tim Langit 7OS bisa membuat wallpaper lagi yang bisa lebih banyak supaya identitasnya bisa lebih kelihatan. Saya tidak mengkritik wallpaper ini wallpaper yang bagus, hanya saya butuh opsi gambar yang lain ya, atau minimal gambar yang dipakai di Langit ke-7 OS versi rilis bulan Juni kemarin bisa masih tetap dipertahankan di sini untuk
alternatif ganti suasana, karena wallpaper yang lain ini wallpaper tipikal KDE pada umumnya, jadi ya terlihat standar KDE. Tentu dengan brand sendiri Langit Ke-7 OS bisa lebih punya identitas, itu menurut saya sih. Oke, itu secara review singkat Langit Ke-7 OS. Sekarang kita coba install karena saya harus menggunakan ini sebagai mesin produksi saya. Jadi saya akan menjalankan perintah sudo Langit Ke-7 install. Dan di sini kalau Anda menyimak video saya Venom Linux, Anda akan mendapatkan model instalasi yang secara umum sama dengan yang dipakai di Venom Linux, dan prosesnya meskipun kelihatan tidak terlalu familiar untuk Anda yang baru berkenalan dengan Linux, tapi sebenarnya prosesnya ini gampang. Kita tinggal milih keyboard, kemudian ya saya set US saja, kemudian network ini ya kalau misalnya Anda connect ke internet bisa diatur saja, tapi saya tidak mengatur network saja. Oke, kemudian source installation-nya saya pilih lokal. Kemudian hostname, ini nama hostname-nya. Kemudian lokalnya di sini saya pilih yang Inggris saja, English United States ya, biar bahasanya tetap Inggris, karena kalau bahasa Indonesia kadang terjemahannya agak lebih panjang daripada space untuk tampilannya. Kemudian time zone di sini tentu saja Asia, C untuk Jakarta. Root password, ini password untuk rootnya, ketik 2 kali. Kemudian user account di sini primary login name-nya ya nama saya, kemudian username-nya saya samakan saja, password. Oke, kemudian group membership ya saya jadikan root. Oke, kemudian bootloader di sini saya hanya punya satu hard disk, berarti SDA, karena SDB ini adalah flash disk yang sedang menjalankan Langit Ke-7 versi Pro ini secara live USB. Jadi saya akan menginstal bootloadernya di dev SDA. Oke, perlu graphical terminal ya. Kemudian partisi. Nah, di sini ada SDA, ada SDB. SDA ini berarti hard disk saya, SSD yang saya punya. Kemudian SDB ini flash disk, berarti fokusnya tetap di SDA-nya. Nah, untuk software partitioning ya saya masih pemula, jadi saya pakai yang CF disk yang lebih mudah dipakai. Lalu di sini masih ada sisa-sisa setup partisi yang saya punya. Di sini tips saya kalau ganti-ganti OS adalah saya sediakan partisi yang memang nanti spesial untuk swap, kemudian spesial untuk rootnya, dan partisi NTFS ini sisa peninggalan Windows awal dulu, dan memang saya set jadi NTFS biar kelihatan beda. Jadi kita tidak usah mengotak-atik yang dev SDA 4 ini, yang TFS ini. Jadi nanti data kita yang disimpan di sini akan aman. Fokus kita kalau memformat, menginstal ulang, ganti dengan Linux yang lain ya berarti yang ada di SDA 2 ini. Jadi tinggal saya pilih, kemudian saya misalnya type-nya ini kita cek. Nah, type-nya Linux. Oke, di sini ada boot bintang. Oke saja. Yes. Kemudian key. Lalu file system. Nah, barusan kita sudah punya beberapa partisi. Yang penting jangan di NTFS ini karena ini data saya semuanya di sini. Swap juga tidak, berarti kita fokusnya ke SDA 2 yang tadi kita cek formatnya sudah Linux itu. SDA 2 di sini ya saya maniak ext4 karena dari dulu zaman ext3 sudah pakai ext, jadi saya pakai ext4 saja. Mount point-nya slash alias root. Kemudian create new file system ya. Oke, kemudian done. Lalu proses install. Bismillah. Oke, do you want to continue? Oke. Ya, semoga tidak ada error. Ya, nanti kalau misalnya ada error akan saya skip saja. Saya ceritakan proses ketika sudah berhasil dan masalahnya apa. Tapi semoga tidak ada error. Dan di sini untuk proses instalasinya,
Kalau dibilang lama, tentu tidak selama kalau Anda menginstal Windows 10. Tapi kalau dibilang secepat instalasi Deepin, ya tentu ini sedikit lebih lambat karena secara file ISO saja sudah jauh lebih besar. Deepin hanya 3 GB, ini 4,7 GB. Tentu saja karena paket softwarenya jauh lebih banyak. Tapi jika Anda cermati progres yang ada di sini, ini tiba-tiba sudah 11%, 38.000 dari 339.000 file. Tentu ini proses yang sangat cepat. Makanya ketika sudah menggunakan Linux, saya harus menginstal Windows 10 misalnya, proses pertamanya sudah membuat malas karena lama. Itu. Ya, di sini sambil menunggu proses instalasinya tentu saja perlu kita ulas. Selama ini saya sudah menggunakan Deepin selama 1 tahun lebih dan tidak ada masalah. Deepin just works, bekerja dengan sangat bagus. Ya, bisa dikatakan nilainya di laptop saya 95 dari skala 100. Nah, 5 yang kurang itu hanya di bagian yang mungkin Anda sudah tahu, secara konsumsi prosesornya, resource-nya, ketika tampilannya begitu bening, Deepin cukup memakan resource meskipun tidak terasa seberat GNOME, tapi tetap terasa kalau misalnya menjalankan proses banyak. Tentu ada masanya agak lag sedikit ya, meskipun sudah pakai SSD. Dan yang paling mengganggu tentu saja kipasnya itu. Kalau di laptop saya, ya oke, ini memang laptop yang sudah cukup jadul dari tahun 2017. Ketika menggunakan Deepin, proses render misalnya, atau bahkan tidak render, hanya menjalankan aplikasi Google Chrome, beberapa tab, kipas seperti itu. Nah, tapi ketika tadi saya sudah menjalankan line ke-7, jadi saya sudah testing line ke-7 ini sampai 3 kali instalasi ini, nyaris tidak terdengar suara kipas sama sekali. Itu jadi sudah sangat hening. Kemudian secara panas tentu saja tidak ada masalah dengan panas, suhunya bisa dikatakan stabil. Oke, itu dari sisi panas dan konsumsi memorinya. Kalau dari sisi tampilan, memang harus diakui Deepin itu sangat bening, sangat nyaman di mata. Kalau secara subjektif saya katakan, tentu Deepin desktop environment lebih bening daripada KDE. Hanya secara customisasi, secara level customisasi, tentu KDE ini karena lebih major, lebih lama dikembangkan daripada DDE, ini jauh lebih customizable. Oke, secara level customisasi KDE jauh lebih customizable. Hanya ini kembali lagi ke selera kita sebagai penggunanya. Apakah kita mau mengoprek tampilannya menjadi ya sangat berbeda dari sebelumnya? Tentu itu selera kita masing-masing. Kalau saya pribadi, saya tidak terlalu suka mengoprek tampilan. Saya lebih cenderung dengan tampilan yang ya cenderung basic standar seperti ini, karena workflow saya untuk bekerja ya saya sukanya mode yang tradisional seperti ini. Panel di bawah, bukan mode dock menggunakan latte atau plank ya, karena menurut saya malah jadi agak ribet. Tapi itu pendapat pribadi saya. Jadi secara customisasi tentu KDE ya seperti tidak ada lawan, seperti itulah, paling XFCE saja kalau secara level customisasi yang mode desktop environment complete. Oke, tapi itu kembali lagi ke kebutuhan kita masing-masing. Oke, di sini masih proses copying live image to target root fs. Sudah beberapa menit berlalu, proses 33%, semoga tidak ada masalah. Kemudian dari sisi aplikasi yang pasti nanti saya rindukan dari Deepin, yang pertama tentu saja text editornya. Text editor bawaan Deepin itu asiknya adalah tanpa kita save sekalipun, kalau di close nanti dibuka lagi ya dia tulisannya masih tersimpan di situ. Sementara kalau yang text editor yang ada di KDE dan kebanyakan text editor di Linux lain, tentu saja harus disimpan agar datanya tetap ada. Tapi di Deepin tidak seperti itu. Kemudian secara aplikasi favorit ada screen recorder.
yaitu screen recorder yang sangat keren karena screen record sekaligus screen capture bisa jadi satu. Itu sudah menemani perjalanan saya dari awal-awal membuat konten, tinggal rekaman sudah pakai screen recorder bawaan saja, meskipun pada akhirnya ganti menggunakan focus screen. Kemudian yang tadi sempat saya sampaikan, WPS Office di Deepin flawless untuk yang beberapa versi sebelumnya, tapi kalau yang versi yang terbaru memang agak lag juga di Deepin. Jadi ketika saya tes di Langit Ketujuh dengan perintah VPS MI WPS Office juga, karena menginstal versi yang terbaru juga terasa agak lamban, tapi itu sekali lagi bukan masalah di Langit Ketujuhnya, tapi lebih di WPS Office-nya, karena proses instalasinya mendownload yang versi RPM Red Hat Package Manager, kemudian semacam dibuka format filenya baru bisa dijalankan. Dan ketika di uninstall pun WPS Office yang sudah terinstall di Langit Ketujuh OS versi saya yang tadi, itu ketika WPS Office di uninstall, space yang dibuang, space yang akhirnya dibebaskan itu 1,2 GB, yang mana itu seperti mengingatkan saya kalau menginstal WPS Office di keluarganya Arch, terutama Manjaro. Ya, ketika menginstal WPS Office di Manjaro pasti proses downloadingnya lumayan, dan space yang dipakai juga ya lumayan besar, bisa hampir menyentuh 1 GB. Itu untuk WPS Office. Dan di sini karena sudah ada LibreOffice versi 71, ya saya akan mencoba membiasakan diri dengan WPS dengan LibreOffice, sambil mungkin nanti mencoba mengeksplor yang selama ini tidak terjamah seperti OnlyOffice, atau ya mungkin ada yang lain lagi. Tapi kalau tidak mau repot ya tinggal pakai LibreOffice saja yang sudah ada by default. Oke, dan tentu saja akan menyenangkan ketika sudah punya 200 Google Font atau lebih, tinggal nanti tambahi MS Core Font. Itu ya, proses 92,3 hampir selesai, dan kalau ini selesai maka proses selanjutnya akan reboot, dan ketika dinyalakan harusnya masuk ke sistem yang sudah terinstall di laptop saya. Jadi video kali ini benar-benar live demo. Ini saya menjalankan dalam mode live, tapi sedang diinstal di laptop saya untuk menjadi daily driver saya mulai 1 November 2021. Bismillah, semoga ada ilmu baru yang bisa saya dapatkan selama menggunakan Langit Ketujuh OS versi Pro ini. Oke, progress 100%. Rebuilding ini dalam FS4 target. Jadi prosesnya seperti ini. Sama seperti yang ada di Venom Linux, hanya Venom Linux itu kan memang prosesnya sangat minimalis sekali. Jadi proses instalasinya juga sangat cepat, sementara yang Langit Ketujuh OS versi Pro ini sebaliknya, ini sangat komplit sekali, bisa dikatakan seperti itu. Jadi paket aplikasinya lebih banyak dan tentu proses instalasinya lebih memakan waktu, tapi secara umum caranya sama. Semoga Anda bisa mendapatkan gambaran dari proses instalasi yang ada di sini. Harusnya setelah ini muncul tulisan siap reboot sih. Applying installer setting. Ya. Oke, setelah ini berarti prosesnya tinggal reboot sistem saja. Tentu saja proses rebootnya tidak bisa saya rekam karena ya ini modelnya model live yang langsung di reboot ke sistem produksi yang saya punya. Jadi proses reboot sistem kalau saya tekan yes, maka nanti akan jalan dalam mode Langit Ketujuh OS versi Pro yang sudah terinstall di laptop saya. Oke, saya tekan yes. Ya, di sini ketika Langit Ketujuh OS versi Pro sudah terinstall di laptop saya membutuhkan keberadaan Google Chrome selain Mozilla Firefox yang sudah ada by default. Dan jika mengikuti panduan yang disediakan di sini di guidebook offline yang disediakan, untuk menambahkan Google Chrome kita membutuhkan VPSM, dan cara pakainya berarti kita buka konsol, kemudian VPSM i Google Chrome.
Nah, awalnya seperti ini, tuh mini argument dan sebagainya, bla bla bla, Ctrl C saja dulu, karena di sini kita perlu melakukan konfigurasi dengan perintah vpsm config. Jadi kita jalankan saja. Jadi sebelum menginstal Google Chrome ini, yang pertama kita gunakan adalah vpsm config. Nah, akan ada proses cloning. Ya, tentu saja karena sudah ada git di sini, receiving object, dan tentu jumlah objeknya cukup banyak dan ini akan sangat tergantung dengan koneksi yang kita punya. Ya 5%, 1 mega berarti nanti totalnya berapa? 100 mega, 10 mega. Ya, kita coba tunggu saja. Jadi dengan vpsm ini kita bisa menambahkan aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, bahkan Android Studio juga tersedia di sini, termasuk juga AnyDesk untuk remote desktop yang sangat keren. Tapi itu tentu saja sesuai dengan kebutuhan Anda. Spotify pun ada, Microsoft Teams, Zoom juga ada. Nah, di sini sedang proses konfigurasi vpsm-nya terlebih dahulu. Kita coba tunggu. Nah, di sini konfigurasi vpsm pun membutuhkan beberapa file yang perlu di-download. Di sini perlu mendownload 113 MB. Tapi ini proses yang hanya berlangsung sekali harusnya di bagian awal. Jadi di sini perlu mendownload kernel libc header, glibc baru, xbps trigger, zlib dan sebagainya. libcurl, gcc. Oke, kita ikuti saja vpsm config ini. Dan sekali lagi proses ini sedikit mengingatkan kita pada saat seperti proses menginstal dengan pacman, model-modelnya seperti ini. Ya, kita tunggu saja di sini karena koneksi saya ya tidak secepat koneksi Anda, tentu prosesnya akan cukup memakan waktu. Baik, setelah melalui beberapa waktu lamanya tergantung koneksi yang kita punya, maka di sini proses vpsm config sudah selesai. Dan kalau kita telusuri dari atas tadi, ini dari pertama kali kita menjalankan perintah vpsm config, di sini ada banyak proses yang dilakukan, mulai dari updating repository, kemudian pemberitahuan aplikasi apa saja beserta ukuran filenya berapa yang harus di-download. Dan di sini totalnya ada 113 MB dan ketika diekstrak butuh 400-an megabyte. Ya, makanya di sini Anda perlu menyiapkan partisi untuk root yang cukup besar supaya bisa mengakomodir kebutuhan aplikasi yang lebih fleksibel seperti itu. Kemudian untuk downloading packages di sini 113 MB tergantung koneksi yang Anda punya. Saat saya melakukan proses vpsm config ini, konfigurasi internet saya sedang tidak bagus, jadi prosesnya jadi agak lama. Tapi untuk Anda yang punya akses cepat, tentu ini tidak akan memakan banyak waktu. Dan proses konfigurasi dan instalasinya ini ya tipikal yang ada di keluarga Arch, jadi Anda tidak akan terlalu kaget dengan tulisan yang sangat banyak seperti ini. Ya, termasuk proses sudo apt install juga hampir sama seperti ini. Dan dengan posisi vpsm config sudah up to date seperti ini, maka kita secara teorinya ya, dan ini sudah saya buktikan di setup saya sebelumnya, kita bisa tinggal menjalankan perintah vpsmi kemudian Google Chrome atau vpsmi mstt corfon sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi untuk menambahkan aplikasi yang bukan XPPS standar, yakni dengan menggunakan vpsm, caranya seperti itu. Kita hanya perlu melakukan vpsm config, kemudian tinggal jalankan perintah yang kita punya, maka kita akan mendapatkan aplikasi yang kita butuhkan. Jadi seperti itu untuk proses penambahan aplikasi di keluarga Void Linux, khususnya di Langit ke-7 OS versi yang Pro ini.
Ini harusnya ketika dijalankan akan ada proses instalasinya, tapi tidak perlu saya praktekkan karena prosesnya juga sesuai dengan koneksi saya sedang tidak bagus. Oke, seperti itu. Semoga Anda bisa mendapatkan gambaran untuk apa yang saya sukai dari Langit ke-7 OS ini. Yang versi Pro tentunya selain kelengkapan aplikasi yang sangat banyak untuk kebutuhan multimedia, desain, audio, video, dan sebagainya. Tentu saja karena saya sehari-hari lebih banyak berkutat dengan kode, di sini keberadaan berbagai compiler tentu saja sangat memudahkan setup saya, tidak usah menginstal lain-lain lagi. Perl tentu saja sudah ada, Python sudah 397, dan yang paling asik tentu saja sudah ada Ruby. Di sini versinya sudah versi 3 ya, jadi saya tidak perlu menghabiskan kuota data saya untuk melakukan setup Ruby dengan RPM seperti yang biasanya saya lakukan di Deepin. Di sini Ruby sudah ada versi 3, tinggal mau diinstalasi Ruby on Rails atau tidak itu nanti. Yang penting lagi di sini Vim otomatis sudah ada dan oke, sudah bisa digunakan untuk keperluan coding sehari-hari. Itu yang paling saya suka. Selain tentu saja ada model tampilan yang memudahkan juga untuk keperluan multitasking. Di sini kita bisa melakukan split view, jadi kita bisa menuliskan kodenya di sebelah kiri, kemudian kita bisa beralih dengan Ctrl Shift panah kanan ke sebelah kanan, kemudian nanti kita bisa menjalankannya dengan sangat mudah. Ini saya simpan dulu. Ctrl Shift kanan, kemudian list. Di sini ada test.rb, tinggal ruby test.rb. Ya, seperti itu. Jadi sangat memudahkan antara proses editing. Ini posisi kursor kembali di posisi sebelah kiri, Ctrl Shift panah kanan. Ini sekarang sudah ada di kanan. Ya, multitasking akan sangat mengasyikkan di Langit ke-7 OS versi Pro ini. Meskipun Anda pun bisa mendapatkan setup seperti ini di KDE yang lain, tapi di sini sudah ada by default. Jadi Langit ke-7 OS ini selain bisa untuk multimedia, video, desain grafis, audio production, untuk coding tentu saja seperti Linux pada umumnya bisa sangat Anda andalkan. Dan di sini secara compiler sudah banyak yang tersedia. Baik, itu saja untuk kesan awal saya dengan Langit ke-7 OS versi Pro yang saya jadikan daily driver saya per 1 November 2021 ini. Ya, saya akan coba menggunakannya selama yang saya bisa, dan semoga nanti saya bisa mendapatkan review untuk pemakaian jangka panjangnya. Begitu saja video curhatan saya tentang Langit ke-7 OS versi Pro. Sekali lagi, goodbye Deepin and welcome Langit ke-7 OS versi Pro. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.